Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang skripsi jurusan bahasa Arab ya. Dalam hal ini pendidikan bahasa Arab maupun bahasa dan sastra Arab. Ada fenomena yang cukup miris sebenarnya kalau kita melihat skripsi dari teman-teman mahasiswa PBA maupun BSA itu rata ini ya, ada monoton. Saya lihat tema-tema yang sering diangkat dalam skripsi mahasiswa jurusan bahasa Arab itu monoton. Artinya kalau pendidikan bahasa Arab selalu terkait dengan misalnya efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan metode ini, atau misalnya kendala pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini, dan beberapa tema serupa yang itu kayaknya itu saja gitu ya. Tidak ada pola lain yang lebih wow gitu ya untuk melihat skripsi teman-teman PBA. Demikian juga di bahasa dan sastra Arab, judul-judul skripsi yang bisa kita lihat itu kayaknya monoton banget. Misalnya ya, kalau kita lihat dari judul di BSA UIN ya, paling judulnya itu muhasinat, fisurah apa gitu ya, kajian balaghah. Kemudian misalnya makna sakinah dalam surat Yusuf. Kemudian pokoknya hal-hal yang itu kajiannya sederhana dan kayaknya cari aman gitu ya biar gampang selesai. Nah, ini sebuah fenomena yang sebenarnya menunjukkan betapa dinamika pengetahuan di kajian bahasa Arab itu cukup monoton dan tidak menunjukkan pengembangan yang signifikan. Maka dari itu saya melihat perlu mahasiswa dalam hal ini jurusan pendidikan bahasa Arab maupun bahasa dan sastra Arab untuk membuat judul-judul skripsi yang anti mainstream gitu ya. Artinya ada pergerakan, ada pola baru yang itu mungkin lebih menyentuh problem yang sedang berkembang saat ini, ataupun menyentuh ranah-ranah baru yang itu jarang banget diangkat. Misalnya saja pendekatan sosiolinguistik ya. Jadi kalau bisa andainya di bahasa dan sastra Arab itu mulai digencarkan tentang pendekatan sosiolinguistik, kan ini akan lebih hidup kajiannya. Misalnya melihat fenomena bahasa Arab di kampung Arab misalnya ya, ada percampuran kode yang sering digunakan. Artinya kadang menggunakan bahasa Arab, ada penggunaan bahasa Indonesia, dan itu digunakan secara bersamaan. Misalnya di kampung Arab di Ampenan ya, di Ampenan di Lombok, maupun ada di kampung Arab di Malang, itu kita temukan misalnya berapa waladuk misalnya, yang itu percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, ini kan menarik untuk dikaji perspektif sosiolinguistik. Nah, ini belum disentuh oleh teman-teman BSA, meskipun ada mungkin, tapi tidak seberapa. Selain kajian sosiolinguistik, ada juga kajian tokoh pemikiran yang seringkali juga jarang disentuh oleh teman-teman. Karena melihat contoh-contoh skripsi yang itu saja, akhirnya tidak bisa menemukan pola skripsi yang lebih baru ya. Kayak kajian tokoh ini kan misalnya menarik. Misalnya kalau pendidikan bahasa Arab, nyari tokoh-tokoh pemikir pendidikan bahasa Arab yang bisa dielaborasi pemikirannya, itu kan juga bagus gitu. Kalau di BSA misalnya juga tokoh-tokoh sastra itu seperti Nawal El-Sa'dawi misalnya ya, itu kan tokoh pemikir gender. Jadi kalau kita kaji pemikiran tokohnya juga, saya rasa itu bagus gitu loh untuk pengembangan pola skripsi yang lebih berkemajuan tentunya ya. Kemudian selain kajian tokoh, kita bisa juga menggunakan
pendekatan filologi. Nah, ini masih jarang juga ini. Pendekatan filologi ini pendekatan ilmu salah satu bidang linguistik yang mengkaji naskah-naskah kuno. Di Indonesia kita itu memiliki naskah yang sangat banyak tentang naskah kuno ini. Di Perpustakaan Nasional Indonesia itu saya searching itu sampai ribuan naskah yang belum diapa-apain. Artinya itu sangat dipersilahkan sebagai objek riset. Jadi kalau teman-teman pendidikan bahasa Arab maupun BSA itu bisa menempati ranah ini, kan akan membuka keran pengetahuan yang luar biasa gitu, menggambarkan tinjauan filologi. Karena banyak naskah-naskah kuno yang dimiliki negara kita itu menggunakan bahasa Arab. Ada yang berbahasa Arab full, ada yang bahasa Arab pegon, yakni tulisannya bahasa Arab tapi isinya itu bahasa Jawa. Itu kajian yang menarik sebenarnya untuk dikaji oleh teman-teman PBA maupun BSA. Tapi ini sekali lagi masih jarang disentuh. Kemudian yang keempat, ini pendekatan yang cukup terbarukan juga tapi masih jarang disentuh, adalah tinjauan filsafat bahasa. Misalnya kalau ini mungkin lebih ke teman-teman jurusan pendidikan dan bahasa dan sastra Arab ya. Karena di sana yang lebih memungkinkan untuk menggunakan pendekatan filsafat bahasa. Tapi sayangnya kayaknya kalau di S1 ini masih jarang sekali digunakan. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan ini mungkin akan lebih menarik skripsi itu. Apalagi kalau bahasa Arab ya, karena karakter bahasa Arab itu kan memiliki karakter yang unik dan sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Misalnya untuk menyebut duduk saja itu ada banyak pengucapannya. Ada qo'ada, ada jalasa ya. Jadi ada jalasa dengan qo'ada itu nanti ada perbedaannya. Termasuk dalam memaknai satu kata itu dalam bahasa Arab itu banyak sekali maknanya, yang nantinya ini akan menentukan makna dari sebuah teks. Nah, kalau seandainya teman-teman bahasa dan sastra Arab itu bisa menggunakan pendekatan filsafat bahasa, ini mungkin akan menarik, apalagi kalau dikaitkan dengan pemahaman keagamaan ya. Misalnya tentang makna jihad gitu. Makna jihad, kalau di dalam Al-Quran makna jihad itu apa? Oh, ternyata maknanya berperang di jalan Allah. Tapi dalam konteks lain, jihad bisa saja dimaknakan sebagai dalam konteks belajar. Karena makna jihad itu sesungguhnya adalah berusaha sungguh-sungguh ya. Jahada yujahidu itu, jahada yajahadu atau jahada yujahidu itu adalah bersungguh-sungguh artinya. Nah, artinya ini bisa dilebarkan maknanya. Pendekatan-pendekatan seperti ini itu akan membuat kajian dalam bahasa Arab itu akan lebih beragam. Oke, mungkin ini saja 4 pendekatan yang bisa jadi alternatif ya menyusun skripsi oleh jurusan kajian bahasa Arab yang anti mainstream.